Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Sayyidi salatu wassalamu alaika ya Raufu ya Rahim. Wal ali qad usriatil hawaiju bikal hudar ridul futuhul faruju. Antal musyaffa'u safi'u lana Intal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghawdhu salamullah alaika rabbini biidznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadhra musilatinil hadratil aliyah amma ba'd. Kepangkuan Hadratul Mukarram Sayhina wa Murabbina Mbah Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Mu'allif Salat Wahidiyah Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu an, yang senantiasa kita derei, kita taati dan senantiasa kita muliakan. Kepangkuan Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid Sahibul Miladiyah, yang senantiasa kita derei, kita taati dan senantiasa kita muliakan. Kepangkuan Hadratul Mukarramah Mbah Nyai Ummul Wahidin beserta keluarga yang senantiasa kita muliakan. Kepangkuan Hadratul Mukarramah Ibu Nyai beserta keluarga yang kami muliakan. Segenap personil jamaah Wahidiyah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan beserta imam-imam jamaah yang kami muliakan. Panitia penyelenggara mujahadah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami hormati, para bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI, Polri yang berkenan hadir yang kami hormati, para remaja beserta kanak-kanak yang kami cintai dan yang kami sayangi, hadirin hadirat minal mujahidin wal mujahidat rahimakumullah, al-muta'ah, protokol yang kami taati. Dalam hal sanjungan, panjatan puja puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang diberikan kepada kita semuanya pada malam hari ini. Juga untaian sanjungan salawat salam kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan kepangkuan para ahbabillah, para awliyaillah, wabil khusus kepangkuan beliau wawzu hadaz zaman radhiyallahu an. Kami makmum kepada
para pembicara terdahulu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kami sampaikan ribuan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada diri pribadi kami. Kami mohon dukungan doa restu, mudah-mudahan di dalam kami melaksanakan tugas yang berat namun mulia ini senantiasa diiringi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Syafaat bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baronkah nadrah bila wawtu hadha zaman radhiyallahu an. Wabil khusus kami mohon dukungan doa restu, terutama ke pangkuan beliau Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid. Al-Fatihah. Terima kasih. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini alhamdulillahirabbil alamin kita dihadirkan oleh Allah di majlis mulia dalam acara yang sangat mulia bersama orang-orang yang sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang mulia, tempat lahirnya sholawat wahidiyah di bumi Kedunglo. Oleh karena itu pada malam hari ini patutlah kiranya kita meningkatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri mujahadah Miladiah Kubro, di mana kita masih dalam bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan untuk mengenang, untuk mengingat-ingat kembali semua yang berkaitan, berkenaan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya di Indonesia saja, di seluruh dunia, semua merasakan aroma yang sangat kental. Karena ketika peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di dalamnya pasti ada pujian-pujian yang berupa bacaan salawat salam ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacaan Al-Quran dilantunkan, pembacaan sirah nabawiyah, ada sodakoh besar-besaran, kemudian ada ikatan silaturahmi melalui majlis taklim, majlis zikir, majlis solawat. Semua itu dalam rangka sebagai cetusan rasa bahagia untuk memperingati hari kelahiran manusia yang paling agung, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, manusia yang paling mulia. Dengan keberadaan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diwujudkan alam semesta ini. Bahkan semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan rangkaian untuk menyambut kehadiran perjalanan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan tugas kenabian yang telah diamanahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini marilah kita mengingat kembali salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya Allah mengungkit-ungkit pemberian yang telah dianugerahkan kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita sebagai orang beriman, larangan mengungkit-ungkit pemberian yang sudah kita keluarkan. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha.
larangan untuk mengungkit-ungkit pemberian yang telah diberikan kepada orang lain, sekecil apapun, karena itu akan menghapuskan nilai pahala, nilai ibadah sebagai bentuk pengabdian diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh mengungkit-ungkit pemberian itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Pemberian yang diberikan kepada hambanya. Pun juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh mengungkit-ungkit pemberian hadiah yang diberikan kepada umatnya. Apa pemberian hadiah terindah, anugerah terbesar yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Hal ini tertulis dalam kitabullah dalam surat Al-Imran ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa rasulam min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Shadaqallahul azim. Ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengungkit-ungkit, mengingatkan kembali pemberian terbesar, anugerah terindah, hadiah terbesar bagi orang-orang yang beriman. Apa hadiah itu hadirin hadirat? Apakah pangkat, harta, benda, kekayaan, kedudukan, atau yang lainnya? Ternyata hadiah terindah untuk orang-orang yang beriman adalah idz ba'atsa rasulam min anfusihim. Anugerah terindah adalah diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min anfusihim, dari golongan mereka sendiri. Andaikan seorang rasul diutus kepada umatnya, itu diambilkan dari bangsa malaikat, tentunya kita tidak akan mungkin bisa itba atau mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi dari golongan bangsa malaikat. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari manusia, tapi tidak sama dengan manusia pada umumnya. Ketika kita memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah dibacakan sirah nabawiyah, mulai dari mana beliau sebelum diciptakan alam semesta, Allah ciptakan nur beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala, di sana ada firman yang sering kita dengar, laulaka la lauka, laulaka ma khalaqtul aflak. Allah tidak akan menciptakan alam semesta kalau bukan karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yang begitu istimewa. Bukan hanya bangsa manusia, malaikat, bahkan semesta alam menghormat kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu istimewanya manusia yang sangat mengistimewakan kita ini. Yang perlu kita tegaskan pada malam hari ini, dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anugerah indah yang kita terima pada malam hari ini dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mentazkiyah wa yuzakkihim. Beliau telah mengangkat derajat kita. Beliau telah memuliakan kita sehingga kita sebagai manusia di akhir zaman ini menjadi manusia
yang satu-satunya sebelum makhluk yang lain diperkenankan masuk ke dalam surga, umat akhir zamanlah yang pertama kali memasuki pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Itu karena kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya menceritakan kisah ini semata-mata ingin membuat kita pada malam hari ini manusia-manusia yang berbesar hati, hadirin hadirat. Ada sebuah kisah di mana pada waktu itu seorang budak dari kulit hitam yang pada saat itu ingin mengucapkan la ilaha illallah, mempertaruhkan nyawa di tengah terik matahari, disiksa ditindih batu. Namun sahabat Bilal bin Rabah mempertahankan tauhidnya. Akhirnya dari kalangan budak itu diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala karena kedekatannya dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita ketahui Ka'bah yang begitu mulia sepanjang sejarah, tidak ada manusia yang boleh memasukinya pada zaman sekarang kecuali presiden. Tapi pada zaman itu seorang budak berkulit legam hitam yang dianggap derajatnya rendah, bahkan disiksa dengan semena-mena, diangkat setinggi-tingginya oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menaiki Ka'bah, mengumandangkan azan yang pertama kali sebagai seruan untuk melaksanakan sholat. Betapa mulianya sahabat Bilal setelah sepeninggalnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dianggap hina menjadi manusia yang mulia. Bahkan sepeninggal beliau merindukan bagaimana merdunya suara sahabat Bilal bin Rabah. Tidak berani menyebut namanya langsung. Bahkan para sahabat memanggil sahabat Bilal dengan Sayyidina Bilal, menyebut dengan sahibir Rasul, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Badui berkulit hitam, namun pada saat itu kalau kita samakan dengan manusia zaman sekarang, namanya Zahir. Ini adalah sahabat yang tidak berpendidikan. Pekerjaannya mungkin hanya orang biasa saja, tapi karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Zahir ini berada di pasar menawar dagangan. Tiba-tiba dari belakang ada seorang yang memeluknya dengan erat. Akhirnya Zahir tidak merasakan siapa orang yang begitu erat memeluk dirinya itu. Ternyata di belakang, betapa senangnya hati sahabat Zahir ini karena di belakang telah dipeluk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga kisah seorang yang sedang buta memaki mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada saat itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada ayahandanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq alaihi salam, "Wahai ayahanda, adakah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum panjenengan lakukan?" Kemudian Sayyidina Abu Bakar menjawab, ada, yaitu ketika Siti Aisyah menjelaskan Rasulullah setiap hari menyuapkan makanan kepada seorang buta di tengah pasar yang pekerjaannya mencaci memaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendatangi seseorang yang buta itu, kemudian disuapkan makanan kepada mulut si buta. Apa jawab si buta itu? "Siapa engkau?"
Biasanya tidak seperti ini orang yang menyuapiku. Sebelum makanan masuk ke dalam mulutku, orang tadi melembutkan makanan itu sebelum lembut tidak dimasukkan ke dalam mulutku. Kemudian Sayyidina Abu Bakar sebenarnya enggan berikan makanan kepada si buta, karena yang keluar dari mulut si buta tidak ada kata lain cacian makian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahukah engkau kemana orang yang biasa menyuapimu? Hari itu Sayyidina Abu Bakar menjelaskan bahwa orang yang telah menyuapimu telah meninggal dunia, telah wafat. Tahukah kamu siapa yang engkau caci, engkau maki setiap hari dan itu tidak pernah lelah menyuapimu? Itulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu juga lelaki buta itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Andaikan pada malam hari ini Rasulullah hadir di hadapan panjenengan, Rasulullah hadir di hadapan panjenengan, panjenengan harus yakin Rasulullah hadir di hadapan panjenengan. Rasulullah bersabda, "Perbanyak membaca sholawat kepadaku pada malam Jumat. Sesungguhnya sholawatmu kepadaku ditampakkan, diperlihatkan kepadaku." Hadirin hadirat, dalam surat At-Taubah ayat 105 Allah Subhanahu wa taala berfirman, panjenengan harus percaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Beramallah kalian, bekerjalah kalian, berbuat baiklah kalian. Sesungguhnya amal-amalmu ditampakkan, diperlihatkan, dilihat oleh Allah. Rasul pun melihat pekerjaanmu. Begitu juga orang-orang yang beriman. Lalu kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kamu akan mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Allah menegaskan dengan jelas dalam firman-Nya tersebut, apa yang kita lakukan, baik sirri wa alaniyatan, baik nyata atau kita sembunyikan, Allah dan Rasulullah melihatnya. Hadirin hadirat, panjenengan hadir di majelis ini dalam rangka menghormat, bergembira, bersyukur atas kelahiran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa menghormat hari kelahiranku, maka baginya syafaat. Hadirin hadirat, panjenengan datang di majelis ini berbondong-bondong dengan hartanya, dengan jiwanya. A'zamu darajatan indallah faulaika humul faizun. Jika pada malam hari ini Rasulullah ada di hadapan panjenengan, apa yang panjenengan inginkan? Hadirin hadirat, apa yang ingin panjenengan ungkapkan di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Panjenengan tidak usah bingung, panjenengan tidak usah ragu.
Sejak awal tadi panjenengan sudah diberi aurat sholawat wahidiyah yang merupakan hadiah terindah sebagai umat Rasulullah di akhir zaman ini. Karya besar fenomenal yang dilahirkan di akhir zaman, sholawat yang berfungsi untuk menjernihkan hati supaya hati kita sadar makrifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang panjenengan haturkan sejak awal tadi kepangkon beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah rangkaian sholawat yang ditaklif oleh beliau Mbah Yai hadirin hadirat. Yang saat itu manakala Mbah Yai membaca sholawat wahidiyah sekaligus ajaran wahidiyah mewarnai, meresap dalam relung-relung jiwa beliau alaihi salat wahidiyah hadirin hadirat, sehingga beliau merasakan apa yang disebut nikmat sadar makrifat tenggelam dalam samudra keesaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diharapkan oleh Mbah Yai dumateng panjenengan semua yang hadir di majelis ini. Apa yang panjenengan haturkan ketika Rasulullah ada di hadapan panjenengan, semua terangkum dalam doa salat wahidiyah hadirin hadirat. Dan jika itu diijabah, kita akan menjadi manusia yang beruntung. Karena salat wahidiyah meliputi apa yang kita butuhkan lahiriah dan batiniah, kebutuhan duniawi ukhrawi terangkum di situ hadirin hadirat. Maka jangan perlu diragukan lagi, malam ini panjenengan adalah orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala hadirin hadirat. Malam hari ini panjenengan sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hiraukan amal yang sedikit. Jangan hiraukan rasa sakit yang Allah timpakan kepada diri kita. Jangan hiraukan mungkin kita sedang miskin papa. Jangan hiraukan mungkin kita sedang dicaci, dimaki, direndahkan oleh yang lain. Saat ini panjenengan sedang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena panjenengan berada di majelis yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para remaja, jika panjenengan ingin berada di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taatlah kepada Allah, taatlah kepada kedua orang tuamu para remaja. Jika para suami ingin dicintai dan berada di balik belakang barisan Rasulullah, hendaklah menjadi pemimpin-pemimpin di antara keluargaku, anfusakum wa ahlikum naro. Para istri yang solihah ingin berada di belakang Rasulullah, jadilah istri yang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh para pemimpin keluarganya. Para anak-anak yang tidak mempunyai orang tua, dan semuanya orang yang hadir di majelis ini punya derajat yang sama, memasuki pintu-pintu yang diberikan Allah, anugerah yang terindah untuk menjadi manusia yang mulia di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah bersama-sama pada malam hari ini kita sowan ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu manusia pun yang paling mencintai kita melebihi cintanya Rasulullah kepada kita semuanya. Tidak ada satupun manusia yang mampu menolong kita ketika nanti kita berada di saat-saat yang genting, sakaratul maut. Masih kita bawa imankah atau iman itu lepas? Tidak ada satupun yang mampu menolong kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun manusia yang mampu menerangi lentera kegelapan alam barzah kita kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan tidak ada satupun naungan di padang mahsyar, tidak ada satupun manusia yang mampu menyelamatkan kita dari kejaran api di mahsyar kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ada satupun manusia yang peduli alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asron. Barang siapa membaca salawat kepadaku satu kali, Allah memberikan rahmat kasih sayang kepadanya 10 kali. Wa man shalla alayya asron sallallahu alaihi mi'atan. Siapa yang membaca salawat kepadaku 10 kali, Allah akan berikan rahmat kasih sayang kepada kita 100 kali. Barang siapa membaca salawat 100 kali, kataballahu baina ainaihi bara'atam minan nar, bara'atam minan nifaq, wa bara'atam minan nar, wa askanahu yaumal qiyamati ma'asyuhada. Siapa yang baca salawat 100 kali ke pangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terbebas dari bahaya munafik, yang mana Allah mengecam sifat-sifat munafik itu. Innal munafikina fid darkil asfal walang tajidalahum nasiro. Munafik nerakanya paling bawah, hadirin hadirat. Yang bisa menjadikan kita terbebas dari bahaya munafik, salah satunya adalah dengan memperbanyak membaca sholawat ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Maulid adalah bulan sholawat, hadirin hadirat. Bulan yang begitu mulia, begitu harum, begitu agung, karena semuanya disandarkan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin hadirat. Jika Rasulullah sudah berkenan, hadirin hadirat, jangan pedulikan dosa-dosa itu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadirkan. Yang pertama, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Rasulullah diutus sebagai pembawa kabar gembira sekaligus membawa peringatan untuk manusia. Wa ma arsalnaka mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Rasulullah diutus oleh Allah tidak lain hanya untuk ditaati, hadirin hadirat. Jika ketika kita tidak mampu taat kepada beliau, hadirin hadirat, jauhkah kemudian kita datang kepada Allah memohon ampun, Rasulullah pun berkenan memohonkan ampun. Wastaghfar lahumur rasul lawajatullaha tawwabar rahimah. Dosa kita setinggi langit, kita akan mendapati ampunan Allah seluas alam semesta, hadirin hadirat. Mari kita manfaatkan momen bahagia ini, kita rasakan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang enggak mampu berjalan, mari kita merangkak, hadirin hadirat. Yang tidak mampu berlari, mari berjalan. Ya Rasulullah, kami datang ya Rasulullah hanya membawa cinta ya Rasulullah, membawa rindu yang menggebu ya Rasulullah. Kami bukan siapa-siapa ya Rasulullah, kami tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Yang kami punya adalah cinta, cinta yang mendalam ya Rasulullah. Rindu yang menggebu ingin berjumpa dengan panjenengan ya Rasulullah. Rindu ingin berjumpa, menatap panjenengan, wajah yang mulia, wangi yang semerbak,
yang menembus penjuru alam semesta, yang malaikat bertasbih, yang Allah pencipta alam semesta ini memberikan curahan rahmat kasih sayang datang panjenengan. Kami hanya berharap luberan kasih sayang panjenengan itu ya Rasulullah. Mari hadirin hadirat, kita bersama-sama matur di hadapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqin salat wa salam alaika nurul khalqi hadiyal anam waslahu wa ruhahu adrik faqad zalam tu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarud da kuntu sakhsan halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalam tu abada wa rabbini walaysa li ya sayyidi siwaka fa in tarud takun dusasan halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni wa qad zalam abada wa rabbini walaysa li ya sayyidi siwaka fa in tarud takun dusasan halika. Assalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Kami mengharapkan syafaat panjenengan, terutama pada saat kami sakaratul maut ya sayyidi ya Rasulullah. Ketika bangkit dari alam barzah ya sayyidi ya Rasulullah. Ketika pada yaumul ba'as, yaumul hisab, melewati sirat ya Rasulullah. Perkenankanlah kami derek di belakang panjenengan ya Rasulullah. Sekalipun apa adanya kami semua ini ya Rasulullah. Terutama perkenankanlah kami beserta anak-anak kami, suami istri kami, tetangga kami, seluruh umat masyarakat jami'al alamin ya Rasulullah. Terutama saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Rasulullah. Jerit rintih tangis mereka mengharapkan pertolongan panjenengan ya Rasulullah. Kami yang hadir di sini juga merasakan penderitaan-penderitaan itu ya Rasulullah. Mari hadirin hadirat, tetesan air mata rindu cinta panjenengan akan berbalas dengan perjumpaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan ingat-ingat seruan Rasulullah yang juga merindu datang panjenengan. Fasbiru ilayal jannah, bersabarlah wahai umatku sampai bertemu lagi denganku di syurga. Fasbiru hatta tulku aliyal haud, bersabarlah wahai umatku sampai bertemu denganku di telaga Kausar. Panjenengan dinanti-nanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari hadirin hadirat, Rasulullah sudah merindu 14 abad yang lalu datang panjenengan hadirin hadirat. Betapa rinduku kepada saudara-saudaraku yang telah datang sesudahku. Ya Sayyidi, ya Rasulullah.
Sayyidi ya Rasul, ya Sayyidi ya Rasul, ya Sayyidi ya Rasul. Mudah-mudahan panjenengan diperkenankan Allah dapat takdir menginjakkan sawam di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya manusia tidak peduli, lari berdesak-desakan ingin sowan ziarah ke makam Rasulullah. Bagi panjenengan yang hadir di majelis ini, Rasulullah datang, hadirin hadirat. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasul. Hadirin hadirat, mari kita sowan ke pangkuan bila Mbah Yai. Hadirin hadirat, Mbah Yai begitu kasih sayang kepada pengamal Wahidiyah. Panjenengan dapat takdir bisa merasakan nikmatul Wahidiyah. Hadirin hadirat, salawat Wahidiyah dan ajarannya ini adalah anugerah terindah dalam hidup kita. Hadirin hadirat, dengan salawat Wahidiyah kita merasakan dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan persani begitu mesranya Allah memperkenalkan zatnya, memperkenalkan sifat asmanya kepada kita semuanya, dan itu hanya bisa dirasakan bagi orang-orang yang ditempeli ilmu makrifat. Hadirin hadirat, dalam surat Al-Ankabut ayat 14 Allah memanggil-manggil kita, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Dirikanlah sholat. Sholat mencegah dirimu dari kemungkaran, fahsya. Hadirin hadirat, dan itu adalah anugerah yang paling besar yang diberikan Allah untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu hanya bisa dirasakan orang yang dapat jatah ilmu makrifat. Hadirin hadirat, tidak ada satupun yang bisa membawa hati kita kun ma'allah fa ilam takun fakun ma'aman kana ma'allah. Jika kamu beserta orang yang bersama Allah, in kunta ma'ahu. Kenapa hadirin hadirat? Yusiluka ilallah. Rasulullah akan memberikan hak kepada orang yang paling mencintai beliau. Siapa hadirin hadirat? Mbah Yai adalah orang priantun yang begitu cinta kepada Rasulullah. Jika panjenengan mendekat dengan Mbah Yai, hadirin hadirat, panjenengan akan dibawa ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari bersama-sama hadirin hadirat nyambung rasa, nyambung ruh kepada ruhnya beliau muallif salat Wahidiyah, yang pada hakikatnya beliau ruhnya hidup di sisi Allah dan disediakan rizki oleh Allah. Mari kita ambil rizki itu hadirin hadirat, rizki berupa kesadaran ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal ghawth salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadhrah musilatin lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawth salamullah
عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بالنظرة موسلة للحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إليه يا سيدي بالنظرة موسلة للحضرة العلية يا سيدي يا أيها الغوث 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 يا سيدي يا أيها الغوث. الفاتحة. Hadirin hadirat rahimakumullah, kami cukupi sekian apa yang dapat kami sampaikan. Segala salah dan hilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syafa wa min al-ghas an-nadrah wal barakah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.